cara agar rekening tidak diblokir PPATK. Nah, akhir-akhir ini lagi rame banget informasi terkait pemblokiran rekening bank yang dormant ya, atau tidak aktif selama 3 bulan. Informasi yang beredar yaitu akan diblokir oleh PPATK, dan kalau ada saldonya, maka saldonya menjadi milik negara. Nah, ini sudah ramai di media sosial ya, dan bahkan banyak dari pengguna media sosial yang sudah mengunggah atau mengaku kalau rekeningnya itu sudah diblokir PPATK. Nah, untuk membukanya itu butuh waktu 20 hari ya untuk verifikasi gitu ya teman-teman. Kalau misalnya verifikasinya nggak sesuai, maka itu bisa diajukan lewat jalur hukum. Nah, informasinya yang beredar seperti itu ya. Tetapi sebenarnya terkait rekening dormant atau rekening yang tidak aktif selama 3 bulan, ini sebenarnya sudah ada dari dulu ya, dan ini merupakan kebijakan dari masing-masing bank ya teman-teman. Ada yang waktunya 3 bulan sampai 1 tahun ya. Jadi artinya ketika teman-teman memiliki rekening bank dan selama 3 bulan atau beberapa bulan ya, bahkan sampai 1 tahun tidak pernah ada aktivitas seperti menerima uang atau keluar uang, itu otomatis statusnya dormant ya, atau tidak aktif. Tetapi ketika status dormant itu biasanya masih bisa untuk menerima uang, hanya saja ketika kita mau ngambil uang atau transfer uang keluar gitu ya, itu tidak bisa. Nah, saya sendiri kemarin ngalamin ya, rekening BRI saya itu mengalami dormant ya teman-teman. Dimana di sini saya tidak bisa transfer uang. Pada tanggal 2 Juli, ini status rekening BRI saya dormant ya teman-teman, alias tidak bisa transfer. Tetapi kalau untuk menerima itu bisa ya. Di pertengahan bulan Juli, ini saya mengurusnya ya, atau membukanya cukup datang ke bank BRI-nya ya teman-teman. Jadi tidak diblokir oleh PPATK. Nah, kalau teman-teman mau baca berita-berita yang lebih detail, sebenarnya untuk rekening-rekening yang diblokir PPATK itu adalah rekening yang dorman selama 5 tahun lebih ya teman-teman. Intinya dari berita yang saya baca, puluhan juta rekening yang sudah diblokir PPATK itu adalah rekening yang sudah tidak aktif minimal 5 tahun, bahkan 5 tahun lebih ya teman-teman. Bahkan untuk rekening yang untuk menerima BSU gitu ya, kalau misalnya sudah nggak aktif selama 3 tahun, itu juga ada yang kena blokir PPATK. Tetapi kalau misalnya hanya dormant selama 3 bulan, ini sih masih aman-aman saja. Jadi kalau misalnya teman-teman masih sering transaksi ya, misalnya sebulan sekali, 2 bulan sekali, itu masih aman ya. Biar lebih aman lagi, setiap bulan misalnya teman-teman kan pasti beli pulsa atau beli paket data atau transfer e-wallet ya, atau minimal beli token listrik. Teman-teman gunakan saja dari rekening kalian ya, agar rekening kalian itu ada transaksinya gitu ya, sehingga ini akan terbilang rekeningnya itu aktif ya, minimal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali ya. Yang terpenting jangan lebih dari 3 bulan rekening teman-teman itu nggak ada aktivitas ya, entah itu uang masuk maupun uang keluar ya. Itu sih ya cara agar rekening teman-teman itu tidak diblokir PPATK. Tetapi teman-teman bisa cek ya di Google untuk berita-berita terbaru terkait pemblokiran rekening oleh PPATK. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan informasi yang terbaru per 31 Juli, PPATK juga sudah membuka rekening-rekening yang diblokir sebelumnya ya. Kurang lebih sudah membuka kembali 28 juta rekening yang sudah diblokir sebelumnya ya teman-teman. Semoga video singkat ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.